Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku, ini insyaallah pesertanya untuk yang dari Indonesia dan Malaysia ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita iman kita, menganugerahkan kepada kita karunia-Nya, melimpahkan kepada kita keistiqomahan sampai ajal menjemput kelak. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di Jumat kali ini kembali kita berkumpul dalam majelis yang mulia, yaitu pada pembahasan kelanjutan dari pembacaan kitab Tafsir Kalimatut Tauhid. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada pelajaran yang lalu telah kita ketahui bahwa kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, merupakan syarat sahnya keislaman. Bahwasanya seorang tidak cukup hanya mengucapkannya dengan lisan tanpa diikuti dengan keyakinan hati dan juga dengan mengamalkan kandungannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mengucapkan kalimat tauhid harus mendatangkan dua rukunnya, yaitu menafikan dan menetapkan. Menafikan ibadah dari selain Allah, bahwa tidak ada siapapun yang berhak diibadahi, baik di langit maupun di bumi, dari ciptaan Allah, dan menetapkan ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Bahwa hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang berhak untuk menerima peribadahan. Kemudian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengetahui bahwa orang-orang munafik, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya, namun mereka tidak meyakini kebenarannya. Itu kebenaran kalimat la ilaha illallah itu. Oleh karena itu hukuman mereka itu lebih berat daripada orang-orang kafir. Mereka Allah tempatkan di lembah yang paling dalam dari neraka. Maka begitu juga orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, begitu juga orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya namun dia tidak memahami maknanya, begitu juga tidak mengamalkan kandungannya, maka orang tersebut tak ubahnya seperti orang-orang munafik yang hanya mengucapkan namun mereka tidak meyakini kebenarannya. Kemudian kemarin juga dijelaskan oleh penulis bahwa sebagian orang-orang munafik itu, atau hakikatnya orang-orang munafik itu, mereka masih mengerjakan ibadah-ibadah zahirah. Misalnya sholat, ya, seperti misalnya puasa, seperti misalnya sedekah, karena secara hakikat bahwa orang-orang munafik adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran. Dia nggak mau ketahuan kekufurannya. Artinya di samping perbuatan mereka mengerjakan amalan-amalan Islam yang zahirah, namun nasib mereka lebih buruk daripada orang-orang kafir. Maka gimana lagi dengan orang-orang di zaman kita
yang mereka melakukan pembatal keislaman karena tidak memahami makna la ilaha illallah. Kemudian bersama dengan itu banyak dari mereka yang tidak mau terikat dengan syariat Islam, seperti para zindik, bahkan menyerang Islam. Maka sungguhnya orang-orang tersebut ya lebih kafir daripada orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita dapati dari uraian penulis yang kemarin kita baca. Ya, apabila kita tadabburi, maka kita akan sampai kepada kesimpulan yang demikian. Hari ini muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari pelajaran yang lalu, kita juga mengetahui bahwa ilahiyah atau hak untuk diibadahi itu hanya milik Allah semata. Dan Allah Azza wa Jalla nafikan hal itu dari selainnya, dari penghulunya malaikat, yaitu Jibril, begitu juga penghulunya manusia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hamba pilihan ini tidak berhak menerima ibadah. Maka apalagi selain dari mereka, dari para wali dan orang-orang soleh. Maka barang siapa yang bentar kita lihat ini. Jadi ini bukan kajian tafsir Ibu ya. Ini kajian akidah. Kita pakai kitab. Nanti insya Allah kita usulkan kepada admin untuk menampilkan kitab saja. Baik, kita lanjut. Ini pembahasan tentang makna la ilaha illallah. Ya, ini penting sekali mengingat banyak dari kaum muslimin yang terjatuh kepada kesyirikan yang besar disebabkan karena mereka tidak memahami makna la ilaha illallah. Pada kalimat la ilaha illallah itu terdapat ya keterangan bahwa ibadah itu hanya milik Allah, ya tidak boleh diberikan kepada siapapun. Ya sekalipun itu hamba pilihan Allah, malaikat yang paling utama yaitu Jibril, atau ya seorang rasul yang paling utama itu adalah Muhammad SAW. Kedua hamba pilihan ini tidak berhak, ya tidak berhak untuk menerima ibadah, karena ibadah itu hanya milik Allah. Nikmat yang sampai kepada kita semuanya dari Allah. Ya. Kemudian penulis juga menerangkan bahwa barang siapa yang memberikan ibadah kepada selain Allah, ya, barang siapa memberikan ibadah kepada selain Allah, maka orang tersebut ya telah kafir, sekalipun dia memberikan ibadahnya itu dengan alasan ya sebagai perantara. Dia berikan kepada wali, dia berikan kepada orang saleh dengan maksud bahwa wali itu hanya perantara antara dia dengan Allah. Ya, maka dia telah kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Disebabkan karena sarful ibadahnya itu, dia memberikan ibadahnya itu kepada selain Allah. Nah, kemudian penulis meminta kita untuk memahami dua ayat dalam Al-Quran. Ya, yang pertama adalah surat Az-Zumar ayat 4 atau ayat 3. Kemudian yang kedua adalah surat ya Yunus ayat 18. Yang dimana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, ya wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah dari sesembahan yang tidak bisa memberi manfaat ataupun mencelakakan. Dan mereka beralasan bahwa sesembahan itu hanyalah perantara antara mereka dengan Allah. Nah, ini perbuatan orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Bahwa ibadah mereka kepada selain Allah itu adalah ibadah kepada perantara. Ya, ibadah yang mereka anggap ya ibadah yang mereka berikan kepada pihak-pihak yang mereka anggap sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan akhir mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini suatu kondisi yang tragis sebenarnya kalau kita perhatikan lebih jauh. Di mana mereka ingin dekat kepada Allah,
ingin doanya dikabul oleh Allah, tapi karena caranya salah, caranya keliru, ya mereka tempuh dengan cara mengibadahi selain Allah, itu mereka menjadi kafir. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang di zaman sekarang ya meminta langsung kepada selain Allah, ya minta kepada batu, kepada keris, kepada goa, kepada jin bahkan. Mereka itu lebih kafir daripada orang-orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin di zaman Nabi, mereka tidak sampai minta kepada selain Allah. Mereka mintanya kepada Allah, namun selain Allah itu bagi mereka hanyalah perantara dalam meminta, hanya sarana dalam meminta. Ini poin yang harus betul-betul kita pahami. Nah, kemudian penulis melanjutkan, ya kita pada ya dua pembahasan kemarin yang melengkapi ya pemahaman kita. Yang pertama, bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi sudah menauhidkan Allah dalam perkara rububiyah. Sudah meyakini pencipta hanya Allah, pemilik alam semesta hanya Allah, pengaturnya juga hanya Allah. Kemudian yang kedua, yaitu yang menjadikan orang-orang musyrikin dulu kafir. Apa itu? Yaitu mereka memberikan ibadah kepada selain Allah dengan alasan bahwa selain Allah itu hanya sebagai perantara. Maka kita akan baca kelanjutannya. Berkata penulis, qala wa tamamu hadza, dan kesimpulannya, anta'rifa anna al-musyrikin alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una as-salihin. Dan kelengkapan dari apa yang sudah diuraikan di depan, hendaknya kamu ketahui juga bahwasanya orang-orang musyrikin yang dahulu diperangi Rasulullah, dulu mereka berdoa kepada orang soleh. Ya, orang solehnya sebagai perantara. Mithal malaikah, seperti misalnya malaikat, mereka berdoa kepada malaikat. Wa Isa, Nabi. Wa ummahu, orang soleh. Wa Uzairan, Nabi. Ini orang-orang soleh. Wa ghairahum minal awliya, dan selain mereka dari para wali juga. Fakafaru bihadza, gara-gara ini mereka menjadi kafir. Ya, padahal yang diseru itu orang soleh, yang dijadikan perantara itu orang soleh. Maiqrarim bi anna Allah subhanahu wal khaliqur raziq mudabbir. Padahal mereka di samping itu sudah mengetahui bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, dan satu-satunya pengatur alam semesta. Tapi mereka masih tetap kafir. Ya. Mereka tahu Tuhan satu. Mereka tahu pencipta alam semesta, pemberi rizkinya, pengaturnya hanya Allah. Ya, udah gitu mereka mencintai Allah, mengerjakan beragam macam ibadah. Ya, karena takut kepada Allah, mengharap rahmat Allah. Tapi di samping itu, mereka pengen doanya itu cepat dikabul oleh Allah. Mereka tempuh jalan berdoa melalui orang soleh. Mereka berikan sembahan, mereka berikan ibadah kepada selain Allah. Tujuannya agar Allah kabul, agar Allah ijabahi. Ya, karena menurut mereka orang soleh ini adalah hamba-hamba pilihan yang katanya bisa menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah. Gara-gara itu mereka kafir. Ya, berdasarkan dua ayat tadi ya. Yaitu yang pertama surat Az-Zumar ayat 3 dan yang kedua surat Yunus ayat 18. Lalu kata penulis, "Idza arafta hadza arafta ma'na la ilaha illallah." Jika kamu telah mengetahui ini, taulah kamu makna la ilaha illallah itu. Wa arafta anna man nakha nabiyyan. Dan taulah kamu bahwa barang siapa yang menyeru nabi, atau malakan atau malaikat, manggil-manggil, minta tolong kepada malaikat. Ya. Au nadabahu, atau memanggil-manggilnya, au istaghatha bihi, atau minta keselamatan melaluinya. Ya. Faqad kharaja minal Islam, berarti dia telah keluar dari Islam. Apakah menjadikan orang soleh sebagai perantara seperti orang-orang musyrikin dulu, atau minta tolong langsung kepada malaikat? Itu hamba-hamba yang soleh, pada wali, ya, kepada nabi. Gimana lagi yang minta kepada jin, pada keris, pada benda-benda pusaka, ya, tempat-tempat yang dikeramatkan. Mereka akfar, lebih kafir lagi kedudukannya daripada orang-orang kafir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dibilang oleh penulis,
faqad kharaja minal Islam, maka orang itu berarti telah keluar dari Islam. Wa hadza huwal kufru alladhi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jenis kekufuran. Maksudnya ya, gambaran ya yang paling ringan dari kekufuran yang dulu diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Berdoa kepada selain Allah sebagai perantara dalam memohon hajat kepada Allah. Ya. Inilah kesyirikan yang dulu diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Lalu berkata penulis, fa in qala qailun minal musyrikin. Kalau ada orang musyrik ini bilang, nahnu na'rifu anna Allah huwal khaliq. Kami sudah tahu bahwa Allah lah pencipta, ar-razik, pemberi rizki, mudabbir, pengatur. Lakin haula'is salihun. Tapi orang-orang saleh itu muqarrabun, kedudukannya dekat di sisi Allah. Wa nahnu nad'uuhum. Di sini kami menyeru mereka, nanzur lahum, memberi nazar kepada mereka, wa nadkhul alaihim, mendekatkan diri kepada mereka, kepada orang-orang saleh tadi, sering pergi ke makam-makam wali. Ya, makam-makam orang-orang saleh dengan maksud ini. Ya. Menyeru mereka, memberi nazar kepada mereka, mendekatkan diri kepada mereka. Nastaghith bihim, minta keselamatan melalui mereka. Wa nuridu bidzalikal wajha wa syafa'ah. Tapi yang kami inginkan dari hal itu bukan mereka kabulkan doa kami, tapi cuman mengharapkan syafaatnya saja. Ya, agar mereka menyampaikan hajat kami kepada Allah. Wa ila fa nahnu nafham. Di samping itu kami sudah paham anallahu wal khaliqur raziq mudabbir, bahwa pencipta, pemberi rizki, pengatur itu hanya Allah. Jadi kalau ada orang musyrik ngomong gini kepada kita, ya, membela kesyirikannya, maka bilang kepada dia, kata Syekh, kalamuka hadza madhhabu Abi Jahlin wa amthalihi. Perkataan kamu ini adalah madhabnya Abu Jahal dan yang semisalnya. Madhabnya gembongnya musyrikin dan yang semisalnya. Perhatikan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Argumen ini sering dikemukakan oleh orang-orang yang mengaku muslim di zaman sekarang. Ya, saya tahu di Indonesia, di Malaysia juga begitu, karena sering dikunjungi oleh tokoh-tokoh sufi. Ya. Dan argumennya sama. Ya. Argumennya musyrikin yang mereka copy paste, ya, sebagai pembelaan atas kesyirikan mereka di zaman sekarang. Mereka bilang kami datang ke orang-orang saleh ini cuma mengharapkan syafaatnya. Tapi bersama dengan itu mereka berikan ibadah kepada orang saleh. Mereka nazar di situ. Mereka bahkan, ya, menyembelih di situ. Ya. Mereka, ya, melakukan beragam macam ibadah. Sekalipun maksudnya adalah hanya menjadikan orang soleh itu sebagai perantara. Nah, kita bilang ini sebenarnya adalah hakikatnya mazhabnya musyrikin. Inilah kesyirikan yang dulu diperangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Syekh selanjutnya, qala fa innahum yad'una Isa wa Uzairan. Karena orang-orang musyrikin dulu itu menyuruh Isa, menyuruh Uzair, wal malaika, menyuruh malaikat, wal auliya, dan para wali. Yuriduna bidzalika kama qala ta'ala. Tujuannya juga sama seperti yang kalian mau. Itu Allah Ta'ala sudah ungkap. Di mana? Dalam surat Az-Zumar ayat 3, Allah berfirman, walladzina ittakhadhu min duni awliya, dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai penolongnya. Mereka beralasan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak ibadah kepada mereka itu melainkan agar mereka itu bisa mendekatkan kami, membawa kami kepada Allah, agar kami menjadi dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini tragis sebenarnya. Ya, pengen dekat sama Allah malah jadi kafir. Jadi hati-hati. Ya, ini orang yang mau dekat sama Allah aja bisa jadi kafir karena salah jalan. Nah, gimana lagi dengan orang yang menjauh dari Allah? Ya. Wa qala ta'ala, dan dalam surat Yunus ayat 18 Allah mengatakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah dari sesembahan yang tidak bisa mencelakakan, tidak pula bisa memberi manfaat kepada mereka. Ini perlakuan musyrikin. Dan orang-orang itu beralasan, ya, bahwa mereka ini, yang mereka ibadahi ini,
hanyalah syufa'auna indallah, hanya perantara antara kami di sisi Allah, pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah, ya, pemberi rekomendasi untuk kami di sisi Allah, biar doa kami jadi qabul, agar doa kami diijabahi. Ya, jadi lihat ini yang mereka lakukan, ya, yang dianggap itu sebagai agama di zaman sekarang oleh orang-orang yang nggak paham Islam, padahal itu adalah agama yang dulu diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ini lebih seram lagi selanjutnya. Perhatikan ya, baik-baik. Faidah ta'amal tahadha ta'amulan jayidan. Kata Syekh, kalau kamu perhatikan hal ini sebaik-baiknya, wa arafta anna al-kuffar yashhaduna lillahi bitauhidil rububiyah. Dan kamu sudah tahu bahwasanya orang-orang kafir dulu mengakui tauhid rububiyah bagi Allah. Allah pencipta, pemilik, pengatur, satu-satunya. Wa huwa tafarruduhu bil khalqi war rizqi wat tadbir. Bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengatur. Satu-satunya pemberi rizki. Wa hum yankhawna Isa. Namun di samping itu mereka menyeru Isa, panggil-panggil Isa, beribadah kepada Isa. Wal malaikah, beribadah juga kepada malaikat. Wal auliya, pada wali-wali. Yaqsuduna annahum yuqarribuhum ila Allahi zulfa. Tujuannya ibadah kepada selain Allah itu apa? Tujuannya Allah, agar orang-orang soleh tadi mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, berdasarkan ayat tadi ya, surat Zumar ayat 3. Wa yashfa'una lahum indah, dan agar orang-orang soleh tadi memberi syafaat, memberi rekomendasi bagi mereka di sisi Allah, berdasarkan surat Yunus ayat 18. Wa arafta anna minal kuffar, ditambah lagi kamu udah tahu juga bahwa di antara orang-orang kafir itu, khususan Nasara minhum, yang lebih khususnya adalah orang-orang Kristen, katanya. May ya'budullah laila wan nahar. Sebagian orang-orang Kristen itu ada ahli ibadah yang beribadah kepada Allah siang dan malam. Wa yazhad fid dunya. Dalam urusan dunia mereka berusaha untuk zuhud. Wa yatasaddaq bima dakhala alaihi minha. Dan rezeki yang mereka dapat mereka sedekahkan. Mu'tazilan fi sauma'atin 'anin nas. Seringnya menyendiri, ya, menjauh dari manusia, tujuannya untuk ibadah. Wa ma'ahadha, ya, tapi wa huwa ma'ahadha, dia ini, ya, kendati begitu, ya, kafirun aduwwun lillah, dia tetap orang kafir, musuh Allah. Ngeri nggak? Ya, takut sama Allah, tahu Allah satu-satunya pencipta, takut sama Allah, beribadah kepada Allah, ya, siang dan malam, zuhud terhadap dunia, bersedekah, mengucilkan diri dalam bilik-bilik ibadahnya. Tapi bersamaan dengan itu, dia itu kafir, musuh Allah, khalidun mukhaladun finnar, kekal di neraka jahanam, bisa babi i'tiqadihi fi Isa, disebabkan keyakinannya terhadap Isa itu. Au ghairahu, atau keyakinannya terhadap, ya, selain Isa dari orang-orang soleh, minal auliya, dari para wali-wali. Yad'uhu au yadhbah lahu, dia menyerunya, menyembelih untuknya, au yanzur lahu, atau memberi nazar untuknya. Ya, dengan alasan bahwa orang soleh sebagai perantara, hanya pemberi rekomendasi. Ya. Udah rajin ibadah, ternyata dia kafir, musuh Allah, kekal di neraka jahanam kalau mati di atas kufurannya. Kalau kamu faham ini, kata Syekh, qala tabayyana lak, jelaslah olehmu, kaifa sifatal islam alladzi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammad. Seperti apa, ya, gambaran agama Islam yang dulu diseru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa tabayyana laka anna katsiran minan nasi anhu bima'zil. Dan taulah kamu bahwa mayoritas orang itu berada di satu lembah dan Islam berada di lembah yang lain. Ya, sekalipun orang-orang yang banyak mengaku muslim, kalau dia nggak paham, ya, maka dia belum sampai kepada hakikat Islam. Dia di satu lembah dan Islam ada di lembah yang lain. Wa tabayyana laka ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan jelaslah olehmu maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam muncul dianggap asing,
dan akan kembali dianggap asing. Maksudnya Islam yang hakiki itu asing, seperti kemunculannya. Kemudian terjadi perubahan-perubahan, penambahan-penambahan, penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan sampai saat ini. Dan yang hakiki itu tetap asing, kembali asing. Ya, adapun muslimun mengaku muslim banyak, tapi yang benar-benar muslim di sisi Allah mereka asing. Ya, jadi ya demikian ya, hadirin dimuliakan Allah. Ini suatu yang tragis kalau kita betul-betul pahami. Ya, di saat ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin dikabul, diijabahi doanya oleh Allah, namun yang dia dapat justru ya kekufuran, disebabkan karena ya kejahilan mereka akan hakikat agama yang Allah Azza wa Jalla ya turunkan melalui Rasulnya. Ya, kemudian berkata penulis, "Fallah Allah ya ikhwani, maka aku ingatkan kalian kepada Allah, wahai saudaraku. Tamassaku bi asli dinikum, peganglah pokok ajaran agamamu ini. Awalahu wa akhirahu, ujung dan pangkalnya. Ya, yang pertama dan yang terakhirnya. Wa ussahu wa ra'sahu, ujung dan pangkalnya, yaitu syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah, ini pondasinya. Pegang baik-baik. Wa arifu ma'naha, kenali maknanya. Wa ahibbuha, cintai dia. Wa ahibbu ahla, cintai juga sesama pemeluknya. Waj'aluhum ikhwanakum, jadikan pemeluknya itu saudara bagi kalian walau kanu ba'idin, sekalipun mereka itu jauh. Wakfuru bitawaghit, dan kufurlah kalian kepada para taghut, ingkari ya para taghut-taghut itu yang diibadahi selain Allah. Wa'aduhum, musuhi mereka. Wa abghiduhum, bencilah kalian kepadanya. Wa abghidu man ahabbahum, bencilah pula kalian kepada orang yang mencintai mereka. Au jadala anhum, atau membela mereka. Aulam yukaffirhum, begitu juga orang-orang yang nggak mau mengkafirkan para taghut itu. Ya, yaitu pihak-pihak yang ridha disembah selain Allah atau yang mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah. Aw qala ma alayya minhum, atau dia bilang nggak ada urusanku tentang mereka. Maksudnya ya merasa bahwa dirinya itu nggak punya tanggung jawab untuk ya membenci mereka, memusuhi mereka, mengkafirkan mereka. Ya, nggak peduli dengan hal itu. Au qala ma kallafani lahu bihim, atau dia bilang Allah nggak membebankan aku untuk mengurus mereka. Ini termasuk orang-orang yang menyimpang dalam persoalan ini. Kata Syekh, qala faqad kadzaba hadza 'ala Allah. Sungguh orang ini telah berdusta atas nama Allah, waftara, dan mengada-ngadakan kebohongan. Faqad kallafahu Allah Ta'ala bihim, sungguh Allah telah bebankan kepada kita ya untuk punya sikap terhadap mereka. Waftarada alaihi al-kufru bihim, dan wajibkan kepada kita untuk kufur kepada mereka. Wal bara'atu minhum, serta berlepas diri dari mereka. Walau kanu ikhwanuhum wa auladuhum, walaupun mereka itu saudara-saudara mereka atau anak-anak mereka sendiri. Ya. Dalam ayatnya Allah Ta'ala mengatakan, ya, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, sungguh dia telah ya berpegang dengan buhul tali yang kuat, yang amat kuat. Ya, begitu juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ya, kamu Muhammad nggak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersama dengan itu dia masih berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, kerabat dekat mereka sendiri. Ya. Jadi Allah telah bebankan kepada kita. Nah, sekarang gini, di antara kaum muslimin ada yang nggak tahu, jahil, ya, maka diberitahu, ya. Dan di antara mereka ada yang dai,
ya, merasa tahu namun mengatakan saya nggak ada urusan dari mengkafir-kafirkan orang. Ya, kelihatannya bagus bahasanya. Ya, tapi kalau kita paham, sungguhnya ini adalah racun. Karena mengkafirkan orang kafir itu syarat keislaman. Allah berfirman, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Barang siapa yang kufur kepada taghut. Jadi kita harus kufur kepada taghut. Ya, berlepas diri kepada para taghut. Dan taghut itu siapa? Siapa aja yang diibadahi selain Allah dan dia ridha. Begitu juga orang-orang yang mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tak benar kalau dibilang kita nggak dibebani untuk memiliki sikap kepada mereka. Sungguh Allah telah bebani itu kepada kita. Kemudian berkata penulis, "Qala fallahu ya ikhwani." Aku ingatkan kalian, takutlah kepada Allah wahai saudaraku. Tamassaku bidzalik, peganglah hal itu. La'allakum talqauna rabbakum. Semoga kalian berjumpa dengan Rabb kalian wa antum la tusyrikuna billahi syai'an. Dan kalian tidak menyekutukan Allah ya sama sekali. Allahumma tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkan kami di dalam Islam dan kumpulkan kami dengan orang-orang saleh. Nah, ini insyaallah pembahasan kita di pagi hari ini. Insyaallah kita satu kali pertemuan lagi ya, hadirin dimuliakan Allah. Ya, tafsir kalimat tauhid, kemudian baru kita ya buka kitab baru Usulus Salasah dengan hasyiah. Baik, apabila ada pertanyaan saya persilahkan. Barakallahu fiik. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz jelaskan makna taghut itu? Ya, taghut ya secara bahasa adalah minat tughyan, dari kata tughyan yang artinya berlebihan. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah." Nah, ketika air itu sudah tagha, itu melampaui batas, ya, hamalnakum fil jariyah, kami angkut kalian di atas bahtera. Jadi tagha itu mengandung makna berlebih-lebihan. Itu menurut bahasa, secara istilah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ya, yaitu ya man ubida min dunillahi wa huwa radin. Siapa aja yang diibadahi selain Allah dan dia suka, dia ridha diibadahi selain Allah. Lebih luas lagi, beliau berkata, ya, bahwa taghut itu adalah ya ma yutajawazu bihil abdu haddah, atau ma yatajawazu bihil abdu haddah. Ya, siapa aja yang diperlakukan berlebihan, min ma'budin, dari yang diibadahi. Ya. Jadi siapa aja yang diibadahi selain Allah itu taghut. Kemudian au matbu', atau yang diikuti. Ya, diikuti ya selain di atas kebenaran. Selain di atas Alkitab dan Sunnah. Ya, taklid buta. Ini taghut juga. Ya. Yaitu para ustadz, para kiai, para dai, ya, yang mengajak kepada tahlilil haram, menghalalkan yang Allah haramkan, atau mengharamkan yang Allah Azza wa Jalla halalkan. Ya, kemudian diikuti. Kemudian yang ketiga, au muta', atau yang ditaati. Ini para pemimpin yang mengajak kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada kekufuran. Ya. Nah, ini pengertian taghut. Yaitu siapa aja yang diperlakukan berlebihan, baik yang diibadahi di samping Allah, atau diikuti di luar dalil, atau ditaati dalam melanggar aturan Allah. Ini pengertian taghut secara umum. Namun yang menjadi pangkalnya adalah ya syaitan, iblis, dan siapa aja yang mengajak kepada peribadahan kepada selain Allah. Ya, apakah dia itu ya sebagai
oknumnya yang diibadahi, atau dia mengajak orang lain untuk beribadah kepada pihak lain selain Allah, maka dia tauhid. Maka wajib bagi kita untuk kufur pada tauhid. Allahu a'lam. Saya lagi di message ya, ada pertanyaan katanya. Coba saya lihat. Apakah kafir orang? Baik. Apakah kafir orang-orang yang menganggap atau meyakini ada sesuatu selain Allah, yang Allah berikan kendali kepada sesuatu tersebut untuk mengatur alam ini? Kafir, kufur, bahkan lebih buruk daripada kufurnya orang musyrikin. Ini kufur dalam persoalan rububiyah, menganggap misalnya ada kiai tertentu bisa ikut andil dalam penciptaan atau dalam pengaturan, ya, walaupun dia menganggap bahwa ya itu ya datang dari Allah, atau ya keistimewaan Allah memberikan itu kepada orang tersebut. Kalau nggak ada dalilnya maka nggak bisa. Ya, seperti misalnya Isa, ya Isa ya putra Maryam. Allah beri kendali untuk mengetahui yang gaib, tapi terbatas. Ya, bisa mengetahui apa yang disembunyikan seorang di kantongnya, di rumahnya, seperti yang Allah terangkan dalam Quran. Ya, begitu juga ya bisa menghidupkan, mematikan, bisa menghidupkan dengan izin Allah. Ya, adapun yang nggak ada nasnya, seperti yang diklaim oleh ya tokoh-tokoh sufi bahwa ya fulan bin fulan, tokoh tertentu dan yang semisalnya, dia punya andil dalam mengatur alam semesta. Ya, ini kufur dalam persoalan rububiyah, lebih jelek daripada kufurnya orang musyrikin. Bagaimana hukumnya orang-orang yang mengucapkan selamat dan mengajak kepada agama baru? Agama Bahai. Agama Bahai ini bukan agama Islam, walaupun sebenarnya lebih cocok dia ini penista Islam, karena ya agamanya mirip-mirip Islam. Ya, jadi memang ya ini agama buatan. Ya, para ulama mengatakan bahwa mereka orang-orang ya kafir, murtad, ya di luar Islam. Adapun mengucapkan selamat, ya mungkin orang itu nggak paham. Ya, maka diberi pemahaman ya tentang kufurnya agama Bahai ini. Jika dia paham, ya maka perbuatannya itu ya bisa jadi wujud dari pengakuan terhadap ya keberadaan agama itu. Dan pengakuan akan keberadaan agama itu mengandung unsur ridha dengannya. Dan ridha dengan kekufuran, kufur. Karena yang wajib bagi seorang muslim adalah mengingkari. Ya. Adapun mengajak kepada agama Bahai ini nggak diragukan kekufurannya. Allahu a'lam. Ya, sama seperti mengajak kepada kekufuran. Setelah mempelajari syarat-syarat kalimat la ilaha illallah, kemudian kita lupa berapa syaratnya, apakah Islam kita masih sah? Yang menjadi ukuran bukan merapalkannya, bukan melafalkan dan mengingatnya, tapi tidak membatalkannya. Ya, cuman memang orang untuk terjaga dari jatuh kepada pembatalnya, hendaknya dia ya mengetahuinya. Maka dia hafalkan. Ya, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al-kufran minka bima siwal ilah minal asya'i qad uliha. Ya, jadi ada 8 syarat-syarat la ilaha illallah. Ilmu maksudnya apa? Mengetahui maknanya. Yakin, meyakini kebenarannya. Ya, ikhlas, berislam karena mengharap wajah Allah. Sidq, ya maksudnya jujur. Ya, hanya ya dan dia tidak berdusta akan keislamannya. Mencintai kalimat ini karena kebenarannya. Ya, tunduk kepada kandungannya berupa nafi dan isbat. Menerima akan konsekuensinya, ya, dan kufur pada tauhid. Ya, barang siapa yang mendatangkannya maka dia muslim, dan yang belum mendatangkannya maka dia belum muslim. Ya, yang mendatangkannya bisa saja dia hafal, bisa saja dia nggak hafal. Tapi yang menjadi ukuran adalah
dia tidak jatuh kepada pembatal la ilaha illallah. Allahu a'lam. Baik, mungkin ini aja hadirin yang dimuliakan Allah, berhubung hari ini hari Jumat, ya, karena memang persiapan khutbah dan yang lainnya, ya kita cukupkan. Insyaallah kita ketemu lagi pada pekan yang akan datang apabila masih ada kesempatan. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan.